Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Saudara-saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah. Alhamdulillah bil alamin, tsumma alhamdulillah bil alamin. Mari kita pastikan hati kita ini penuh dengan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Betapa hanya karena rahmat, nikmat hidayah dan taufiknya kepada kita semua, kita masih diizinkan menghirup udaranya Allah SWT. Diberikan kehidupan, kesehatan, kesempatan, kekuatan untuk terus beraktivitas mengisi hidup ini dengan kebaikan-kebaikan. Hanya mengharap ridho dan pahala dari Allah Ta'ala. Salawatullah wassalamuhu, semoga salawat dan salam Allah tetap atas nabinya Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, berjumpa kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, kali ini pada hadis yang kedua dalam babun fil mujahad. Bab yang menjelaskan tentang mujahadah, berjuang sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsani, hadis yang kedua. An Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, semoga Allah meridainya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bima yarwihi an rabbih azza wa jalla, di dalam apa yang beliau riwayatkan dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Qala, Allah taala berfirman, idza taqarrabal 'abdu ilayya shibran, jika ketika hambaku mendekat kepadaku dalam satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dzira'an, aku mendekat kepadanya satu sehasta. Wa idza taqarraba ilayya dzira'an, dan ketika si hamba mendekat kepadaku sehasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, aku mendekat kepadanya sedepak. Wa idza atani yamshi, dan ketika hamba datang kepadaku dengan berjalan, ataituhu harwala, aku datang kepadanya dengan berlari. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala, betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika si hamba ini mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketika seorang hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sejengkal, Allah Subhanahu wa taala mendekat kepadanya sehasta. Jika si hamba mendekat kepadanya sehasta, Allah Subhanahu wa taala mendekat kepadanya sedepak. Apa maksudnya? Saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, hadis ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala dalam semua pahalanya, dalam semua pemberiannya, dalam semua anugerah, melebihi dari apa yang kita lakukan. Kita melakukan satu perbuatan baik kecil, Allah Ta'ala akan berikan pahala, berikan balasan yang lebih baik berlipat-lipat. Mari kita perhatikan betapa Allah Subhanahu wa taala sangat agung. Allah Ta'ala sangat pemurah kepada kita semua. Kita melakukan niat baik saja, niat baik, maka Allah Ta'ala hitung itu sebagai satu kebaikan. Allah Subhanahu wa taala juga ketika kita melakukan satu kebaikan kecil, maka minimal Allah Subhanahu wa taala berikan balasan 10 pahala. Bahkan untuk sedekah Allah Ta'ala berikan 700 kali lipat balas. Maka inilah makna bagaimana ketika seorang hamba itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sejengkal, Allah Ta'ala mendekat kepadanya sehasta. Dan ketika seorang hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehasta,
Allah Ta'ala mendekat kepadanya sedepan. Sehingga ada sebuah lirik lagu dulu dari Bimbo. Di antara lirik lagunya adalah aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Ketika kita mendekat kepada Allah Ta'ala, Allah semakin dekat kepada kita. Ketika kita menjauh dari Allah SWT, Allah juga jauh dari kita. Meskipun ketika kita berdosa sekalipun, bermaksiat sekalipun, maka Allah Ta'ala tawarkan ampunan untuk Allah Ta'ala, siapkan, bentangkan tangan pengampunan untuk menerima taubat kita. Saudara sekalian rahimakumullah, lanjutan hadis, wa idza atani yamshi ataituhu harwal. Dan ketika seorang hamba datang kepadaku dengan berjalan, aku datang kepadanya dengan berlari. Saudara sekalian rahimakumullah, ketika kita berniat melakukan kebaikan, maka Allah SWT buka pintu kemudahan untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan. Pendek kata, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, bahwa kebaikan Allah SWT melampaui segala kebaikan. Apalagi hanya kebaikan kita sebagai seorang hamba. Kemurahan Allah SWT melampaui semua kemurahan. Anugerah Allah SWT melampaui semua anugerah. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, maka jangan sia-siakan apa yang telah dibuka oleh Allah SWT. Mari kita gunakan dengan baik, dan mari kita sama-sama mendekat kepada Allah Ta'ala, baik dengan kewajiban yang Allah fardukan kepada kita sebagaimana hadis yang sebelumnya, dan juga termasuk dengan tatawu, ibadah tatawu, hal-hal kesunahan yang Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, maka inilah mujahadah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit yang kita lakukan, maka Allah Ta'ala akan mendekat kepada kita, melampaui jarak kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita datang dengan berjalan, maka Allah SWT datang dengan berjalan. Saudara sekalian rahimakumullah, jadi upaya yang kita lakukan ini dari mujahadah yang kita lakukan, maka anugerah Allah SWT sudah menunggu kita bahkan lebih cepat dari apa yang kita lakukan. Saudara sekalian rahimakumullah, segala kebaikan yang kita lakukan ini, baik kecil maupun besar, maka Allah SWT sudah menyiapkannya lebih besar dari itu. Sehingga kemudian tidak ada jalan seolah-olah bagi kita untuk membalas kebaikan Allah SWT. Bayangkan saudara sekalian rahimahullah, kita hendak bersyukur dengan nikmat Allah SWT, maka kita beribadah dengan satu kebaikan. Tapi alih-alih kita membalas syukur itu dengan kebaikan, karena ternyata kebaikan itu Allah SWT sudah siapkan pahala minimal 10 sampai 100, 700 sampai batas yang tak terhingga. Belum lagi nikmat Allah SWT yang lain belum sempat kita syukur. Saudara sekalian rahimakumullah, oleh karena itu dialah Allah SWT yang maha pemurah, azza wa jalla, sehingga tidak ada pilihan bagi kita kecuali bersujud, bersyukur, dan bermunajat kepada, serta dialah Tuhan yang memang tidak ada Tuhan selain. Saudara sekalian rahimakumullah, maka syukur yang paling besar adalah Allah Ta'ala mengizinkan kita menjadi orang yang beriman. Allah SWT mengizinkan kita menjadi orang yang mau beribadah kepada. Saudara sekalian rahimakumullah, semoga bermanfaat dan semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk terus berbuat baik, karena sungguh kekuatan itu dari Allah SWT. Ketika kita bermujahadah, maka Allah SWT yang memberikan kekuatan untuk melakukan mujahadah. Saudara sekalian rahimakumullah, semoga bermanfaat. Wa akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Hadana Allah majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi